二人映れば Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan memaparkan resum hasil dari diskusi kelompok kami terkait ruang lingkup kajian sosiolinguistik. Ruang lingkup kajian sosiolinguistik merupakan pembicaraan tentang topik-topik kajian yang dibahas pada bidang sosiolinguistik. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang topik-topik yang dibicarakan dalam sosiolinguistik. Yang pertama, Holiday dalam Kongres Linguistik ke-11 tahun 1972 membagi subbagian sosiolinguistik sebagai berikut. Yang pertama, linguistik demografi. Yang kedua, diglosia, multilingualisme, multidialektalisme. Yang ketiga, perencanaan bahasa, pengembangan dan standarisasi bahasa. Yang keempat, fenomena pijinisasi dan kreolosasi. Dan yang kelima, dialektologi sosial dan deskripsi dari variasi non-standar. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya yang disampaikan oleh Holiday pada Kongres Linguistik yang ke-11. Poin yang ke-6 adalah sosiolinguistik dan pendidikan, yang ke-7 adalah etnografi bicara, yang ke-8 adalah register dan repertoire verbal, yang ke-9 adalah faktor sosial dalam perubahan gramatikal dan fonologi, dan yang ke-10 adalah bahasa, sosialisasi, dan transmisi budaya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Kemudian nomor 11 adalah teori pendekatan sosiolinguistik terhadap perkembangan linguistik anak-anak. Kemudian teori fungsional dari sistem bahasa. Dan selanjutnya adalah realitas bahasa. Dan yang nomor 14 adalah teori mengenai teks. Akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan terkait materi tentang kajian sosiolinguistik menurut para ahli 2, yaitu Nababan 1984, meliputi kajian tentang yang pertama, yaitu bahasa, dialek, ideolek, dan ragam bahasa. Yang kedua yaitu adalah repertoire bahasa. Repertoire di sini yang dimaksud adalah pembendaharaan bahasa itu sendiri. Yang ketiga adalah masyarakat bahasa, atau bisa kita sebut sebagai penutur bahasa itu sendiri. Yang keempat adalah kedibahasaan dan kegandaan bahasa itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu selanjutnya poin 5, fungsi kemasyarakatan bahasa dan profil sosiolinguistik. Poin 6, penggunaan bahasa, seperti bahasa yang baik dan benar dan sesuai kaidah dan ejaan. Poin 7, sikap bahasa. Poin 8, perencanaan bahasa. Poin 9, interaksi sosiolinguistik. Dan 10, bahasa dan kebudayaan. Sekian. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya sendiri pemateri ke-6, langsung saja. Para ahli lain membagi ruang lingkup kajian sosiolinguistik berdasarkan sosiolinguistik makro dan sosiolinguistik mikro. Sosiolinguistik makro berhubungan perilaku bahasa dalam kelompok sosial yang lebih besar, seperti pemakaian bahasa pada kelompok minoritas, bahasa-bahasa yang hampir punah yang digunakan pada kelompok tertentu. Dan selanjutnya, sosiolinguistik mikro berkaitan gejala pemakaian bahasa pada individu seperti dialek, register, variasi bahasa pada kelompok tertentu. Pada yang keempat, pada umumnya para sosiolinguis membagi kajian sosiolinguistik sebagai berikut. Yang pertama, hakikat dan sejarah sosiolinguistik. Yang kedua, hubungan sosiolinguistik dan ilmu lain. Yang ketiga, masyarakat tutur. Dan keempat, variasi bahasa. Melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu kajian
sosiolinguistik. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu kedewibahasaan, yang merupakan penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur. Multilingual yaitu penggunaan lebih dari dua bahasa oleh seorang penutur, dan diglosia. Yang keenam yaitu kontak bahasa, campur kode, alih kode. Alih kode ini merupakan alih kode, interferensi, integrasi, Kroll dan Pitkin. Yang ketujuh yaitu fungsi dan sikap bahasa. Fungsi bahasa merupakan sebagai alat interaksi antar manusia yang teratur. Selain itu, fungsi dari bahasa merupakan alat untuk berpikir, juga sebagai metode pembelajaran dari bahasa itu sendiri. Yang kedua, sikap bahasa. Sikap bahasa merupakan sikap mental dan mengacu pada mental dan perasaan pada bahasa kita sendiri ataupun bahasa orang lain. Yang kedelapan yaitu perubahan dan pergeseran bahasa. Perubahan bahasa ini bisa terjadi karena revisi kaidah, menghilangnya kaidah, dan bisa jadi munculnya kaidah baru. Dan pergeseran bahasa ini yaitu misalnya seseorang sudah terbiasa dengan lingkungan bahasa pertama, karena memasuki lingkungan yang menggunakan bahasa kedua, masa bahasa pertama bahasa pertama tersebut digeser oleh bahasa kedua, dan anak tersebut menggunakan bahasa kedua sebagai bahasanya sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu hubungan sosiolinguistik dengan hubungan dari sosiolinguistik dan pembelajaran bahasa. Sosiolinguistik ini memiliki peran dalam pembelajaran bahasa, yakni adanya berbagai sumbangan terhadap pengajaran bahasa, yaitu bahan atau materi di dalam pengajaran bahasa ini merupakan ditentukan oleh sosiolinguistik, yakni untuk menentukan variasi bahasa yang muncul di sekolah dan adanya kesalahan berbahasa, munculnya interferensi, adanya kesalahan berbahasa, munculnya interferensi, serta adanya etnografi komunikasi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.